Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah limpahkan pertolongannya untuk kita dapat mudah menghadiri majlis di antara majlis ilmu, taman di antara taman surga yang semoga setiap kita yang duduk di tempat ini, setiap langkahnya yang diusahakan untuk menuju tempat ini bernilai pahala di sisi Allah, menghapuskan segala kesalahan dan dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan ilmu kita pada malam hari ini ilmu yang menambah rasa takut, ilmu yang menambah ketakwaan kita kepada Allah, dan ilmu yang dapat segera kita amalkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada banyak zat yang bisa membuat kita mabuk secara fisik, mulai dari minum-minuman keras sampai obat-obatan terlarang dengan beragam jenisnya. Tapi kita sering lupa bahwa ada zat yang membuat mabuk seseorang, efeknya lebih berbahaya daripada minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Zat ini efeknya bisa lebih berbahaya. Tidak hanya merusak fisik, dia juga merusak hati seseorang. Nikmatnya sesaat, sangat memabukkan dan merusak fisik serta hati seseorang. Zat itu bernama pujian manusia. Gejalanya hampir sama dengan zat-zat yang memabukkan lainnya. Membuat seseorang hilang kesadaran, membuat seseorang lupa diri, membuat seseorang tergila-gila, dan membuat seorang berangan-angan, lupa kesadaran, lantas dirinya sibuk memperindah topeng untuk manusia sehingga lupa siapa dirinya di hadapan Robnya. Ya. Dia juga membuat orang lupa diri, membuat lupa bahwa dirinya lah seorang hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih banyak dosa. Membuat seseorang tergila-gila, maka seseorang yang dipengaruhi oleh zat bernama pujian manusia ini, dia akan setiap saat memikirkan bagaimana agar bisa membuat orang lain terkesan hingga lupa bagaimana agar Robnya terkesan kepada dirinya. Zat ini membuat orang berangan-angan, merasa puas dengan kekaguman
manusia, rasa kagum manusia, tapi lupa bagaimana agar Allah kagum dan senang kepadanya. Di gejala-gejalanya hampir sama, hanya ini lebih merusak. Tidak hanya merusak fisik, tapi juga merusak hati. Ya. Kita lihat fenomena hari ini, ya. Semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa dirinya. Semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan kecantikannya, ketampanannya, kelebihannya, lekuk tubuhnya, keutamaannya, pakaiannya, harta yang dia miliki. Semua ingin dipamerkan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum." Allah tidak melihat dari parasmu, tidak pula melihat dari pakaianmu. Ya. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat seseorang itu dari kejernihan hatinya, kebersihan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini kita melihat semua orang bersaing untuk mendapatkan followers, untuk mendapatkan pengikut. Dirinya lupa nanti ketika dia dibangkitkan lagi di hadapan Allah, ya. Di akhirat nanti dia akan sendirian saja. Semua followernya akan melupakannya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua orang meninggalkan. Seorang istri akan lupa kepada suaminya. Seorang anak akan berpisah dari orang tuanya. Ibunya melupakannya, ayahnya melupakannya, orang tuanya tidak ingat lagi, saudaranya apalagi. Ya. Dia akan seorang diri berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini kita lihat fenomena semua orang mencoba mempublish semua aktivitas hariannya, berusaha membuat orang kagum dengan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, dengan keutamaan-keutamaan yang dia miliki. Ya. Dia lupa padahal keutamaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan utama menurut Allah itu bukan yang paling tampan, bukan yang paling berharta, bukan yang punya banyak kelebihan dan keterampilan. Utama menurut Allah itu adalah orang yang bertakwa. Dan takwa itu letaknya tidak pada penampilan. At-taqwa, kata Rasulullah, takwa itu letaknya di dalam sini, di dalam hati. Dan yang paling tahu hati kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka hadirin yang muliakan Allah, kalau kita mengetahui mengonsumsi zat yang membuat mabuk secara fisik saja hukumnya haram, bagaimana kemudian mengonsumsi zat yang membuat mabuk secara fisik dan hati. Ya. Maka mabuk manusia itu dilarang dalam agama ini. Mabuk pujian, pandangan, komentar, ya. Rasa kagum dari manusia itu sesuatu yang sangat dilarang dalam agama ini. Para ulama memberikan beberapa alasannya mengapa zat ini sangat berbahaya. Para ulama mengatakan alasan pertama mengapa kita ini tidak boleh mabuk komentar, mabuk pujian, mabuk pandangan dari manusia, rasa kagum dari manusia. Tidak boleh mengharap itu. Satu, karena itu adalah faktor terbesar yang menjadikan hidup manusia itu tidak bahagia. Ya. Banyak manusia itu merasa hidupnya tidak bahagia. Ternyata sebab terbesarnya itu bukan karena dia miskin atau kaya, bukan karena dia ini populer atau tidak populer, bukan karena dia ini sedang tertimpa musibah atau sedang hidupnya baik-baik saja. Bahagia itu ternyata parameternya bukan itu. Ya. Ada sebuah riset yang disebutkan oleh Profesor Rory O'Connor. Ya. Beliau menyebut dalam sebuah risetnya, sebab terbesar banyak orang tidak bahagia itu karena terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Ya. Selalu mikir apa kata orang. Ya. Itu yang menjadikan kemudian kita tidak pernah bahagia. Karena meletakkan standar bahagia itu bukan dalam diri kita, dengan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita,
tapi standar bahagia itu dari cara pandang orang lain kepada kita, ya. Maka Profesor O'Connor tadi punya istilah social perfectionism, ya. Orang yang mengidap sindrom social perfectionism, ya. Jadi dia harus merasa perfect terus di hadapan manusia. Kata beliau, ini juga menjadi penyebab orang yang terkena mengidap sindrom ini, ya. Ternyata sindrom ini menjadi penyebab utama seseorang itu memutuskan untuk bunuh diri, hadirin. Kebanyakan orang, ya, kasus bunuh diri itu karena stres dengan omongan orang, ya. Stres dengan omongan orang, ya. Orang yang semacam ini dia akan direpotkan dengan dirinya sendiri. Karena apa? Karena capek dan sibuk memikirkan apa yang dikatakan orang lain tentang dirinya, ya. Dalam benaknya itu selalu timbul pertanyaan, apa kata orang? Apa kata orang? Apa kata orang? Dirinya selalu berharap ridho manusia daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu perkataan ulama yang terkenal, ridhon nasi ghayatun la tudrak wa ridhollahi ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu cita-cita yang tidak akan mungkin tergapai, dan ridho Allah adalah cita-cita yang tidak boleh ditinggalkan. Fa'adrik mala yutrak watruk mala yudrak. Maka gapailah apa yang tidak boleh ditinggalkan dan tinggalkanlah apa yang tidak bisa tergapai. Begitu kata para ulama, ya. Makanya hadirin yang muliakan Allah, ya. Ini alasan pertama yang disebutkan para ulama. Ketika kita ini meletakkan, ya, kepuasan hidup kita, bahagia kita itu ada pada rasa kagum manusia, pujian manusia, komentar orang, pandangan orang kepada kita, maka hidup kita tidak akan mungkin bahagia, ya. Maka apa gunanya hidup kalau tidak bahagia? Karena dengan bahagia dalam hidup itu kemudian menimbulkan ketenangan. Dari ketenangan itu kemudian kita bisa khusyuk beribadah kepada Allah, bisa maksimal beramal soleh, dan itulah tujuan kita diciptakan. Nah, kalau hidup kita tidak pernah bahagia, bagaimana khusyuk sholat tadi? Bagaimana kemudian kita bisa maksimal beramal soleh? Ya. Maka ini alasan pertama. Orang yang mabuk manusia, orang yang mabuk pujian, mabuk pandangan makhluk, ya, pasti satu, hidupnya tidak bahagia. Dan ini alasan pertama disebutkan para ulama mengapa hal ini sangat ditegaskan di dalam agama ini. Ini perkara yang sangat membahayakan, ya. Kemudian yang kedua, alasan para ulama karena rasa kagum kita, rasa ingin dikagumi oleh manusia, rasa ingin dipandang manusia, dipuji oleh manusia, ya, itu bisa menghapuskan amalan, kata para ulama, ya. Membuat pahala kita ini habis tidak tersisa. Kebaikan yang ada dalam diri kita ini habis tidak tersisa, ya. Bahkan para ulama menyebutnya sebagai aibun fil aqidah, kecacatan di dalam akidah, ya. Orang-orang yang tujuan beramalnya itu karena ingin pamer, karena ingin pujian manusia, ingin ridho manusia, itu masuk dalam kategori riya, kan. Padahal para ulama mengkategorikan riya itu sebagai syirik kecil, ya, syirik kecil, dan dia harus bertobat kepada Allah karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan syirik kecil itu konsekuensinya paling minimal apa? Ya, dapat menghapuskan pahala dari amalan. Jadi secapek-capek dia beramal, tidak ada pahalanya dia. Ya, ini bahayanya. Habis tenaga kita untuk sholat, habis tenaga kita untuk datang ke kajian, habis harta kita untuk sedekah, infak, wakaf, habis kemudian semua yang kita miliki, potensi yang Allah titipkan kepada kita, tapi ternyata tidak bernilai akhirat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berbahaya sekali, sampai Rasulullah mengatakan urusan sum'ah dan riya ini berbahaya, sampai ancamannya mengerikan. Kata Rasulullah apa? Man samma'a samma'allahu bi, wa man ra'iya ra'iyallahu bi. Barang siapa yang sum'ah, maka Allah tidak mau mendengar dia nanti di hari kiamat.
Sum'ah, bedanya sum'ah sama riya itu, kalau sum'ah itu memperdengarkan amalan. Jadi cerita amalan kebaikan kita ke banyak orang dari kata sami'ah, sehingga orang lain itu kemudian, wah ini orang hebat ini, amalannya banyak. Untuk sum'ah, jadi dia beramal capek-capek untuk diceritakan kebaikan-kebaikannya. Kata Rasulullah, man samma'a samma'allahu bi. Barang siapa yang suka sum'ah, memperdengarkan amalannya, nanti di hari kiamat Allah tidak mau mendengar semua teriakannya. Alasannya tidak didengar sama Allah. Wa man yura'i, barang siapa yang riya itu mempertontonkan, dari kata ra'a yara, mempertontonkan amalan, yura'i Allahu bi, ya, Allah tidak akan melihatnya nanti di hari kiamat, ya, Allah akan mengacuhkan dia, Allah akan memalingkan, berpaling dari urusannya di hari kiamat, ya. Ngeri sekali hadirin. Dan riya ini kadang-kadang menjangkiti kita tanpa kita sadari hadirin, ya. Mengapa kita diminta untuk sering mengisi waktu dengan beristighfar? Karena kadang-kadang ada sesuatu yang kita lakukan dari dosa, kita menikmatinya tapi kita tidak sadar hadirin, ya. Kita tidak sadar bahwa itu dosa. Kita tahu itu dosa masalahnya, ya. Loh, kalau tidak tahu kan tidak dosa, Ustaz. Ada uzur jahil. Ini kita tahu itu dosa, tapi kita tidak sadar melakukannya dan menikmatinya. Ya, makanya riya itu kan diibaratkan oleh para ulama seperti apa? Seperti semut yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita kan. Jadi sangat samar hadirin riya itu. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu mengatakan riya itu terbagi menjadi 3 macam. Riya itu tingkatannya 3. Tingkatan yang pertama namanya riya yang terang benderang. Jadi pelakunya itu tahu kalau dia sedang riya, ya. Tingkatan kedua, level 2-nya ini riya yang samar. Agak-agak sulit nih, ya. Kadang-kadang pelakunya nggak sadar. Tingkatan yang ketiga ini yang paling halus hadirin. Namanya riya yang tersamar. Riya yang terang benderang yang jelas itu bagaimana? Ya, apabila ada seseorang melakukan ibadah, dia niat kalau dilihat orang, dia akan memperbagus ibadahnya. Kalau tidak dilihat orang, maka dia akan meremehkan ibadahnya. Ini kan jelas. Memang tujuannya ngaji itu biar dilihat calon mertua, gitu misalnya. Ya. Tujuannya sholat mempeng itu karena ada bosnya di sampingnya. Nah, ini riya yang jelas, terang benderang. Kayak gini jelas termasuk syirik kecil dan amalan tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Tapi kadang-kadang ada riya itu yang samar hadirin, level 2 ini, ya. Ketika dengan riya tersebut menambah semangatnya dalam beramal, ya. Contohnya, dia rutin melakukan amalan itu, kemudian karena satu hal ditonton sama orang, kemudian dia tambah bersemangat. Misalnya ada seorang yang sudah sangat terbiasa, sangat lama mengerjakan qiyamul lail di rumahnya, mengerjakan sholat tahajud. Setiap jam 3 ambil air wudu, sholat tahajud witir. Ya, nah suatu hari, suatu malam, ada kawannya dari luar kota. Karena kehabisan bekal, dia mampir ke rumahnya untuk singgah semalam di rumahnya. Disiapkanlah kamar tidur di kamar tamu. Ya, biasanya dia bangun saja, sholat malam saja. Ya. Ambil wudhu, sholat malam dengan khusyuk dan ikhlas lillahi ta'ala. Tapi karena ada orang luar, tamu yang datang, yang biasanya bangun jam 3, dia bangun setengah 3. Yang biasanya wudhu ya wudhu saja, kali ini dia wudhu, ya, di dekat kamar tamu, kerannya dihidupkan keras-keras, kemudian dia mencoba memperlihatkan, tambah semangat tadi. Biasanya dia sholatnya di dalam kamar, kali ini dia sholatnya di ruang tengah. Biar tamunya tahu, saya ahlu tahajud. Nah ini samar kan. Awalnya rutin dia lakukan. Tapi karena dilihat orang dia jadi tambah semangat. Ini juga bagian dari riya, kata Imam Al-Ghazali, dan apa? Tidak diterima amalnya. Ya. Lah yang ngeri itu yang level ketiga hadirin. Riya yang paling samar, yang tersamar. Ya. Yang tersamar itu apa? Ya. Pelakunya berupaya menyembunyikan amalan,
Ya, jadi dia beramal solih, sudah berupaya untuk menyembunyikan amalan, tapi tidak sengaja ternyata ada orang yang melihat amalannya. Tidak sengaja hadirin, sudah berusaha menyembunyikan. Kemudian ketika tidak sengaja orang melihatnya dan dia sadar dilihat oleh orang lain, maka timbullah rasa gembira dalam hatinya. Kayak gini juga riya hadirin. Jadi bahaya sekali, dan tiga-tiganya pernah kita rasakan, bukan? Masya Allah, tabarakallah. Ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Makanya riya ini bahaya hadirin. Ya. Dia masuk dalam cacat dalam urusan akidah. Aibun fil akidah. Syirik kecil hadirin. Menyebabkan pelakunya bangkrut hadirin. Amalannya terhapus, pahalanya tidak bersisa hadirin. Ya. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ya, kata Allah di awal surah Al-Ghasyiyah itu, bukankah telah datang kepadamu, apakah telah datang kepadamu cerita tentang hari kiamat? Wajah-wajah manusia ketika itu tertunduk pasi, khawatir, takut, khasyi'ah. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Kenapa? Amilatun nasibah. Mereka punya banyak amalan, beramalnya susah payah, capek-capek mereka beramal. Tasla naron hamiyah. Yang didapatkan bukan pahala, yang didapatkan bukan surga, yang didapatkan bukan ridho dari Allah, yang didapatkan murka Allah. Naron hamiyah, api neraka yang menyala-nyala. Kenapa? Karena tidak berhasil menjaga amalannya hanya untuk Allah. Ya. Makanya ini alasan kedua para ulama mengatakan ini berbahaya sekali urusan ini. Harus senantiasa kita mengingatkan diri kita sendiri dan mengingatkan orang-orang terdekat kita. Ya, karena bisa menghapus semua amalan kita. Ya. Ada seorang ulama bernama Ayyub Asy-Sikhtiyani rahimahullahu taala. Ya, Imam Ayyub Asy-Sikhtiyani ini dia punya satu amalan yang luar biasa. Ya. Dikisahkan oleh murid-murid beliau setelah beliau meninggal dunia. Ayyub Asy-Sikhtiyani ini biasa bangun sholat malam. Ya. Ia menyembunyikan amalannya sedemikian rupa sampai ketika waktu subuh itu tiba, ia pura-pura tidur lagi ketika orang-orang yang lain masih tidur. Kemudian ketika azan subuh berkumandang, ia akan pura-pura bangun sambil mengeraskan suaranya seakan-akan baru saja bangun tidur. Dan itu dilakukan istiqomah. Istiqomah, bukan istiqomah bangun tidurnya ya. Istiqomah pura-pura. Sampai ada muridnya yang melihat dia melakukan hal itu dia simpan rapat-rapat dan baru diceritakan setelah beliau meninggal. Ya. Lihat bagaimana para ulama dulu menjaga amalnya begitu rapatnya. Ya. Dan riya tadi berbahaya sekali. Halus, tidak terdeteksi, memberangus pahala kita sampai 0 poin. Sampai 0 poin, betul-betul tidak bersisa. Ya. Makanya kita pernah dengar hadis dari Rasulullah tentang Gunung Tihamah, ya, pegunungan Tihamah. Hadis Ibnu Majah. Rasulullah suatu hari bercerita kepada para sahabat, aku akan dapati di antara umatku nanti datang di hari kiamat dengan amalan sebesar pegunungan Tihamah. Para ulama mengatakan pegunungan Tihamah itu pegunungan apa? Pegunungan Tihamah itu pegunungan yang berjejer di pesisir barat Jazirah Arab. Ya. Dari pokoknya sederet dengan Laut Merah. Kirinya Jazirah Arab itu kan Laut Merah. Ya. Nah, pegunungan yang memanjang sampai Yaman itu namanya pegunungan Tihamah. Gunung yang sangat panjang dan besar. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat aku akan dapati umatku di hari kiamat itu membawa amalan sebanyak dan sebesar pegunungan Tihamah. Tapi apa kata Rasulullah? Kemudian Allah menjadikan layaknya debu yang bertebaran. Tidak dianggap amalannya sama Allah hadirin. 0 poin hadirin. Berantakan, habis tak bersisa hadirin. Seperti debu yang bertebaran. Ya. Kenapa? Salah meletakkan tujuan hadirin. Tujuannya bukan untuk Allah. Sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya.
dan kami hadirkan orang-orang bersama amalannya dengan membawa amalannya yang begitu banyak, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan haba'an mansura. Amalannya itu seperti debu yang bertebaran. Ini alasan yang kedua dia. Mengapa zat ini sangat berbahaya dia. Pujian, pandangan, rasa kagum, komentar manusia ini sangat berbahaya. Ya. Apalagi kalau kemudian kita mabuk dan ketagihan, waliyazubillah. Ya. Kemudian alasan yang ketiga yang juga disebutkan para ulama, ya, mabuk pujian manusia itu menyebabkan kita menjadi orang pertama yang dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ya. Orang pertama yang dimasukkan Allah ke dalam neraka. Hadisnya masyhur sekali, kita tahu. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini setiap kali Abu Hurairah membacanya, setiap kali itu pula Abu Hurairah pingsan. Bukan karena Abu Hurairah sedang sakit tadi, bukan karena Abu Hurairah tidak hafal hadis ini sehingga pingsan, tapi beratnya isi hadis ini sehingga membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pingsan. Ya, apa bunyi hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah thalatha, atau kama qala Rasulullah. Sungguhnya orang yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat nanti ada 3 jenis orang. Yang pertama, rajulun qatala fi sabilillah, seorang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, hatta yuqtal, sampai dia terbunuh. Kemudian dia akan didatangkan di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Ditampilkan semua balasan kebaikan orang yang berjuang di jalan Allah sampai gugur di medan jihad. Dia berharap dirinya mendapatkan balasan itu. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Madza fa'alta ya fulan?" Apa yang kamu lakukan selama ini di dunia, wahai fulan? Maka orang ini berkata, "Qataltu fika hatta uqtal ya Rabb." Aku berjihad di jalanmu sampai terbunuh ya Allah. Lalu kata Allah, "Kadzabta." Kamu berdusta. Kamu melakukan ini semuanya capek-capek bukan untukku. Kamu melakukan ini semuanya liuqalu annaka syuja', agar orang-orang memberimu gelar kamu seorang pemberani, kamu seorang patriot, kamu seorang pahlawan Islam. Kata Allah apa? Faqad qila. Kamu telah mendapatkan gelar-gelar itu di dunia sesuai yang kamu mau. Fa umira fa suhiba ala wajhi fa ulqiya finnar. Diperintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka. Rajulun qatala fi sabilillah. Yang pertama, pejuang, mujahid. Yang kedua, rajulun qara'al Qur'an wa ta'allamal ilma. Seorang yang menghafalkan Quran. Hafid, mutqin, suaranya bagus jadi. Masyaallah, tabarakallah. Yang satu ulama, dalam ilmunya, luas wawasannya. Ya. Di hari kiamat didatangkan oleh Allah, ditampilkan semua balasan dari perbuatan amal solihnya, berdakwah, amalan solihnya menjadi guru Al-Quran, ya, menyuarakan ayat-ayat Al-Quran sehingga manusia mencintai Al-Quran. Ditampilkan semua balasan di surganya. Kemudian ditanya sama Allah, "Madza fa'alta ya fulan?" Apa yang kamu lakukan selama di dunia ya fulan? Aku membaca Quran untukmu ya Allah. Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya untukmu ya Allah, di jalanmu ya Allah. Maka Allah berkata, "Kadzabta." Kamu berdusta. Kamu melakukan ini semua agar orang-orang memberimu gelar annaka qari. Annaka qari. Kamu ini seorang qari terkenal. Suaramu merdu, reciter Quran. Kamu melakukan ini semua agar orang-orang menamaimu al-ustad, ulama, ahlul ilmi. Faqad qila, kata Allah. Kamu mendapatkan gelar-gelar itu. Fasuhiba ala wajhi fa'ulqiya finnar. Diperintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, rajulun tasaddaqa bi shadaqah. Seorang yang kaya raya suka bersedekah. Bangun ini, bangun itu, infak ini, infak itu, sedekah ini, sedekah itu. Kiprahnya besar dalam Islam.
di hari kiamat dipanggil oleh Allah, ditampakkan semua pahalanya semua balasannya nanti di surga bagi orang-orang yang gemar bersedekah dan berinfak. Kemudian ditanya sama Allah, "Madza fa'alt?" Apa yang kamu lakukan di dunia? Maka orang ini berkata, "Anfaqtu fi sabilillah." Aku berinfak di jalanmu ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, kamu dusta. Kamu melakukan ini semuanya liuqalu annaka jawad." Agar orang-orang mengataimu kamu ini dermawan. Ya, faqad qila, kamu mendapatkan gelar itu. Diseret wajahnya, dimasukkan dalam neraka. Ya. Ini yang membuat Abu Hurairah pingsan setiap kali membaca hadis ini. Abu Hurairah sadar betul beratnya menjaga keikhlasan. Bahkan seorang mujahid, kurang apa mujahid tadi? Seorang ulama, hafid Quran, orang kaya yang gemar bersedekah, bisa tergelincir masuk ke dalam neraka karena sebab ikhlasnya tidak terjaga. Abu Hurairah pingsan karena sadar betul ternyata orang yang pertama kali dimasukkan dalam neraka itu bukan orang kafir, bukan orang munafik, tapi orang-orang beriman yang menyelingkuhi Allah dalam niat, yang menduakan Allah dalam tujuan. Ya. Sedangkan dirinya tahu bahwa Allah memiliki sifat al-ghayyur. Allah itu zat yang maha pencemburu. Allah cemburu melihat hambanya melakukan satu amalan yang harusnya untuk Allah, bawa namanya Allah tapi bukan untuk Allah, atau menduakan Allah di dalam amalannya. Ini menjadi sebab seseorang itu pertama kali dimasukkan dalam neraka, dihisap pertama kali. Ya. Waliyadzubillah. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, ya, mengapa hal ini dilarang keras di dalam syariat ini? Ya. Yang keempat, mabuk pujian manusia, ya, mengharapkan pandangan manusia itu menjadikan orang gemar memuji dirinya sendiri dan haus pengakuan. Membuat kita ini akhirnya candu kepada memuji diri, mengaku-aku, ya. Akhirnya sibuk dirinya membranding diri. Sibuk dirinya akhirnya menghiasi diri dengan sesuatu yang indah di hadapan manusia. Ya. Kalau di hadapan manusia, masya Allah taat sekali. Tapi kalau sudah sendirian dia jadi temannya setan. Ya. Ini berbahaya, hadirin. Makanya larangan ini sangat keras di dalam syariat. Ya. Memuji diri sendiri ini larangannya sangat keras. Wala tuzakku anfusakum, kata Allah. Ya, jangan kamu memuji dirimu sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang paling tahu siapa yang paling baik di antara kalian, paling bertakwa di antara kalian. Rasulullah juga bersabda, la tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum, dalam hadis riwayat Muslim. Jangan kamu suka memuji diri sendiri, mengaku-aku, ya, haus pengakuan, ya, karena Allah yang lebih tahu siapa ahlul birri di antara kalian, orang baik di antara kalian. Ya. Kita sering mendengar kalimat, kamu nggak tahu sih siapa aku. Ya, kita sering mendengar kalimat, coba sebut nama saya, semua orang kenal saya. Kita sering mendengar kalimat, kamu tahu siapa yang bangun masjid ini nggak? Siapa yang bikin komunitas ini nggak? Siapa pendiri kajian ini nggak? Ya, saya yang membangunnya sejak awal sampai sebesar ini. Kita sering dengar kalimat, dia bisa seterkenal ini sekarang karena wasilah saya. Ya. Kita sering pula mendengar kalimat, kenapa saya ditempatkan di sini? Harusnya saya duduk di depan situ. Dan tragisnya kalimat-kalimat itu sering keluar dari lisan kita. Ya. Haus pengakuan, mengaku-aku, ananiyah, dikit-dikit aku, dikit-dikit aku, dikit-dikit saya hadir. Ya, fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan kamu mengaku-aku. Ya. Allah melarang itu. Bahkan ada perkataan yang baik sekali dari Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan, istisrafuka
an ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Ya. Keinginanmu agar orang-orang tahu keistimewaan dan keutamaanmu. Keinginanmu agar orang-orang tahu apa keutamaan kita, apa keistimewaan kita adalah dalil, adalah bukti ketidakjujuran kita dalam penghambaan kepada Allah. Karena berarti apa? Selama ini beramalnya bukan untuk Allah. Itu dalil terkuat tuh hadirin. Mengharap pujian manusia itu dalil terkuat bahwa kita tidak jujur menghamba kepada Allah. Istisrafuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika, kata Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu taala. Ya. Padahal kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari kekaguman orang kepadanya. Kemuliaan seseorang itu tergantung pada takwanya dia kepada Allah, dan takwa itu letaknya dalam hati. Orang lain tidak lihat. Ya, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita nilai. Ya. Makanya yang dimuliakan Allah, banyak sekali cerita-cerita orang soleh sebelum kita, ya, yang ternyata mereka ini jadi kekasih-kekasih Allah, jadi wali-walinya Allah karena ketidakterkenalannya, karena pandainya mereka menyimpan rapat amalannya. Ya. Mereka tidak terkenal di bumi tapi sangat terkenal di langit. Mereka tidak riuh dibicarakan orang di bumi tapi sangat ramai dibicarakan orang di langit. Al-akhfiyaul atqiya, orang-orang bertakwa yang tersembunyi. Banyak sekali ceritanya kan, ya. Di antara 10 orang yang dijamin dari sahabat radhiyallahu anhum al-mubasysyaruna bil jannah, yang dijamin masuk surga yang disebutkan Rasul dalam satu hadis lengkap itu, ada satu nama yang riwayatnya tidak terlalu banyak, kiprahnya tidak terlalu terekam dalam sejarah, tapi disebut namanya oleh Rasulullah SAW. Siapa tahu? Ada yang tahu namanya siapa? Sa'id bin Zaid. Mumtaz Pak, dapat kultum Ramadan pilihan. Nanti diambil ya Pak ke depan. Barakallahu fiik. Ini pesanan panitia harus ngasih pertanyaan. Ya, Masya Allah. Sa'id bin Zaid. Abu Bakar, siapa yang tidak tahu kiprahnya? Umar, pemberani, tegas, pejuang Islam, ulama. Siapa yang tidak tahu kiprahnya? Utsman, dermawan, kaya raya, ya, kiprah dan jasanya untuk perjuangan luar biasa. Ali, seorang yang berilmu, cerdas, menantunya Rasulullah. Abdurrahman bin Auf, pengusaha sukses, berjuang untuk Islam, sederhana, zuhud hidupnya. Kemudian Zubair bin Awam, hawarinya Rasulullah. Di mana ada Rasulullah di situ, di depan Rasulullah ada Zubair bin Awam di setiap peperangan. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas rela masuk Islam, membiarkan ibunya memboikot makan sampai berhari-hari. Ya. Pejuang Islam, pemanah yang ulung, doanya mustajab, sangat hati-hati terhadap makanan haram. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ayahnya sendiri dibunuh dalam peperangan demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Turun ayat terakhir di surat Al-Mujadilah membicarakannya. Ya. Kemudian Talha bin Ubaidillah, seorang laki-laki surga yang masih berjalan di atas muka bumi Allah di perang Uhud. Dia meletakkan badannya di hadapan Rasulullah sehingga puluhan anak panah menyerang dirinya. Ya. Tempurung kakinya hilang, berapa jarinya hilang, giginya hilang. Ya. Ada 70 luka di tubuhnya, hadir. Untuk melindungi Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ingin diselamatkan oleh para sahabat, naik ke tempat yang agak tinggi, Rasulullah terpeleset, naik lagi terpeleset, sampai akhirnya Talhah tahu hal itu, ia mengambrukkan dirinya di hadapan Rasulullah agar Rasulullah bisa naik ke tubuhnya. Sambil kemudian Talhah berdoa, Rabbi khud bihadzal yaum, khud dami bihadzal yaum hatta tardah, khud bidami hadzal yaum hatta tardah. Ya Allah, ambil darahku sepuasmu ya Allah, yang penting engkau ridho ya Allah. Ya.
Sampai Rasulullah naik ke atas tubuhnya Tolha. Sambil menangis Rasulullah berkata, wajubatulha, wajubatulha, wajubatulha. Sampai kemudian Rasulullah berhasil naik menghadap para sahabat dan berteriak, kalau kalian ingin melihat seorang lelaki surga yang masih berjalan di atas muka bumi Allah, maka lihatlah Tolha. Tolha wajib masuk jannah. Tolha wajib masuk jannah. Tolha jelas jadi perjuangannya terekam. Ya. Siapa lagi? 4, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Tolha, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tinggal satu namanya ini, Sa'id bin Zaid. Ceritanya apa ini Sa'id bin Zaid tadi? Ceritanya satu, digampar Umar bin Khattab karena belajar ngaji sama istrinya. Istrinya Sa'id bin Zaid itu adiknya Umar bin Khattab, Fatimah bintil Khattab. Umar lagi marah ingin bunuh Rasulullah, dijawil sama temennya, apain kamu mau nyari Rasulullah, nyari Muhammad? Itu loh adikmu masuk Islam, urus dulu adikmu baru Muhammad. Pindah jalur kan akhirnya, ya. Umar gedor-gedor pintunya, adiknya, Fatimah keluar kamu, Fatimah keluar kamu. Dibuka pintunya, yang menghadang siapa? Sa'id bin Zaid. Takut istrinya terluka, digampar langsung sama Umar bin Khattab, terbalik dia, ya. Hampir saja rahangnya hilang karena gamparannya Umar bin Khattab. Sampai kemudian dari situlah kemudian Umar bin Khattab terdistract tadi, keganggu dengan ayat-ayat yang dibaca oleh Fatimah dan Sa'id bin Zaid yang diajarkan oleh Khobab bin Al-Arth. Kemudian akhirnya dia tertarik, penasaran kepada Islam. Itu saja riwayatnya, hadirin. Riwayat yang lain apa? Ya. Kemudian para ulama mengatakan, kenapa Sa'id bin Zaid ini disebut Rasulullah di dalam hadisnya? Para ulama menyimpulkan, bisa jadi justru keutamaannya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu ini karena ketidakterkenalannya, karena pandainya dia menyembunyikan amalan, low profile-nya dia dalam kebaikan. Masya Allah hadir, ya. Ada seorang sahabat lain hadir, namanya Buraidah bintil Hasib, Buraidah ibnul Hasib radhiyallahu anhu. Ada riwayat yang sangat menarik, dikomentari oleh Imam Az-Zahabi. Kata Buraidah ini radhiyallahu anhu, syahidtu Khaybar, aku ikut dalam kancah perang Khaybar. Wa kuntu fi man sa'ida samlah, fi man sa'ida sulma, dan aku termasuk orang yang diperintahkan oleh panglima perang untuk naik ke atas bentengnya Yahudi Khaybar. Jadi termasuk barisan depan ini yang merengsek naik ke atas bentengnya Khaybar. Faqataltu hatta ru'ya makani, maka aku tumpas semua musuh yang ada di benteng itu sampai ketika posisiku ada di atas, tempatku itu dilihat oleh orang. Jadi pasukan yang lain melihat aku menumpas musuh, aku berperang melawan orang-orang kafir ini. Wa alayya thawbun ahmar, kata beliau. Dengan penuh penyesalan beliau mengatakan, dan ketika itu aku salah menggunakan kostum. Salah mengenakan kostum. Aku mengenakan pakaian merah, kata beliau. Fama a'lamu anni raqibtu fil islami dzanban a'dhama alayya minhu. Dan aku tidak tahu sungguh aku tidak ketahui dosa yang lebih besar dari yang aku lakukan dalam Islam, yang melebihi dosa aku mengenakan pakaian merah. Kenapa? Karena dia pakai pakaian merah sendiri, yang lainnya pakai pakaian putih, hitam. Ini pakai pakaian merah sehingga orang-orang kemudian menjuluki dia si pahlawan berpakaian merah. Ya, sehingga sudut pandang orang itu melihat yang paling beda warnanya kan, otomatis kan, paling mencolok. Ya. Gara-gara itu Buraidah mengatakan, aku menyesal sekali mengenakan pakaian merah, dan aku tidak tahu ada dosa yang lebih besar yang aku lakukan dalam Islam ini melainkan dosa ketika aku berperang melawan musuh menggunakan pakaian merah. Masya Allah. Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya, dalam kitab Syiar A'lam Nubala, beliau
mengomentari asar tadi itu dan berkata, Masya Allah, juhalu zamanina ya'udduna al-yawm mislu hadzal fi'al min a'dhamil jihad. Adapun orang-orang jahil di zaman kita menganggap yang seperti ini termasuk jihad yang paling afdol. Kalau orang sekarang, ada orang paling mencolok perangnya, paling kuat penampilannya, jihad paling afdol. Ini loh, saya pahlawan Islam. Kalau Buraidah Ibnul Hasib mengatakan itu dosa yang paling besar saya lakukan ketika saya berislam. Coba adil, ini bedanya kualitasnya kita sama para salaful ummah adil, ya. Betapa mereka berhati-hati betul menjaga agar amalan ini tidak tampak di hadapan manusia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kemana-mana diikuti sama orang, berhenti beliau adil. Berhenti, kemudian berbalik ke orang ini dan berkata, wahai fulan, pulanglah, jangan mengikutiku, karena yang demikian ini merupakan kehinaan bagi yang mengikuti dan fitnah bagi yang diikuti. Kalau kamu mengikuti aku, kamu hina, ngikuti orang hina kayak aku yang diikuti fitnah, salah niat nanti aku. Coba disuruh pulang orang yang ngikuti ya. Kayak gitu para ulama dulu benci keterkenalan benci popularitas, ya. Ibnul Mubarak itu selesai mengajarkan ilmu selalu ngecek satu-satu catatan jamaahnya ya. Selalu mengingatkan, jangan tulis namaku di situ, jangan tulis, ya. Bahkan dalam kitab Ta'thirul Anfus, ya, Ta'thirul Anfas, di situ disebutkan para ulama salaful ummah itu, ya, sering membatalkan puasa sunnahnya karena khawatir orang-orang tahu kalau dia berpuasa. Ya. Ibrahim bin Adham rahimahullah itu kalau diajak makan, padahal ia berpuasa, puasa sunnah, ia ikut makan, membatalkan puasanya tanpa mengatakan maaf saya sedang berpuasa. Karena khawatir apa? Ya, khawatir wis luwe gak entuk pahala. Kan mending gak entuk pahala terwarek kan? Gak dapat pahala tapi kenyang daripada sudah lapar salah niat pula dengan mengatakan maaf saya lagi puasa kok. Wah, kadang-kadang ada rasa lega gitu ya ngomongnya. Kadang kayak gitu hadir. Jadi dipikirkan betul sama para ulama. Mending saya batal, warak lah untuk tidak dapat pahala daripada sudah lapar tidak dapat pahala pula. Kan ruginya jadi dua, Pak. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Makanya hari ini dimuliakan Allah sampai Ibrahim bin Adham itu sampai mengatakan, kanal khumulu ahabbu ilaihi minatatawul. Orang-orang yang ikhlas itu ketidakterkenalan lebih ia sukai daripada terkenal. Mereka dalam hidupnya tidak pernah punya ambisi untuk terkenal, ya. Dalam hidupnya itu visinya cuman yang penting saya beramal, ya, penting amalan saya diterima sama Allah. Kalaupun dia harus tampil di depan, dia tampil hanya untuk menggugurkan fardu kifayah. Kalau ada yang lainnya yang lebih afdol, silahkan, ya, hanya untuk menggugurkan fardu kifayah, ya. Tidak penting baginya siapa yang memegang bendera. Yang terpenting baginya bendera ini berkibar. Itu hadir. Jadi ini kadang-kadang kita penting untuk melatih diri kita hadir. Kalau melihat masjid rame itu tidak usah, ya, iki masjid itu sopo sih? Ya, masjidnya kaum muslimin, alhamdulillah. Kita doakan biar istiqomah, ya, memakmurkan masjid. Kalau ada pesantren rame, ya harusnya ikut seneng hadir, tanpa harus melihat ini backgroundnya pesantrennya apa. Selama dia ahlus sunnah wal jamaah, keluarga kaum muslimin, berarti kita harus ikut bangga, harus ikut mendukung dan mendoakan, kan begitu hadir. Kita lihat ada ormas Islam baik, ya, harusnya kita dukung, gitu ya. Jangan ketika pengajian orang rame kita sedih, pengajian kita sepi kita sedih. Terus kapan bahagianya? Ya, begitu hadir. Ada pengajian kawan ngadakan pengajian hujan deres, nggak ada yang datang hadir.
terus kita komentar, syukur enek sing teko, gak ada yang datang. Kadang-kadang kan begitu, ya. Harusnya kan kalau ikhlas lillahi ta'ala kan tidak mikir kayak gitu, hadirin. Ya. Itu sama sekali, datang satu orang pun, ya, yang dia sampaikan sama dengan ketika yang datang 1000 orang, hadirin. Kan begitu. Ya. Nah, inilah pentingnya kita menjaga orientasi kita, hadirin. Menjaga motif. Jangan sampai ketika kita beramal tujuannya hanya untuk mendapatkan kekaguman makhluk, hadirin. Tidak akan mungkin tergapai. Ghayatun la tudrak waridullahi ghayatun la tudrak. Tidak boleh ditinggalkan ridhonya Allah, ridhonya manusia tidak mungkin kita akan gapai. Wallahu a'lam bishawab. Yang dapat saya sampaikan semoga dapat menjadikan kita mengingat diri pentingnya kita selalu memperbaiki motif, pentingnya kita berhenti sejenak beristighfar dalam setiap amalan kita, agar amalan kita ini niatnya hanya untuk Allah saja. Setiap kali beraktivitas, kalau kata Ibnu Athaillah dalam kitab Tanwir fi Isqati Tadbir, sebelum beraktivitas keluar rumah sholat sunnah dulu 2 rakaat tadi. Untuk apa? Untuk memperbaiki niat. Kalau keluarnya qabla di waktu duha, ya sholat saja sholat duha sambil memperbaiki niat. Ya Allah, saya bekerja untuk meraih ridhomu. Saya ngajar untuk meraih ridhomu, agar engkau ridho ya Allah. Ya, bukan agar manusia ridho, bukan, agar engkau ridho. Ya, nah ini terapi-terapi yang harus senantiasa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari zat berbahaya bernama pujian manusia yang memabukkan. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan sebagai tadzkirah, pengingat untuk al-fakir dan untuk jamaah yang semoga senantiasa Allah cintai dan Allah sayangi. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri, siapa yang datang dari tempat yang paling jauh? Ada hadiahnya nih. Ini tidak boleh malu nih, kecuali yang di luar. Gak ada yang mau ambil nih? Ada hadiah nih. Siapa yang datang dari yang paling jauh? Dekat semua berarti ya. Dekat semua, ya sudah, diganti. Siapa yang bisa nyebutkan nama sahabat yang menggunakan pakaian merah tadi? Pak Buraidah bin Al-Hasib. Ya sudah, halal ya, halal. Ini yang satu buat bapak, yang satu buat bapak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.